Selamat pagi adik-adik, salam semangat untuk kita semua. Hari ini kita kembali lagi ke kelas matematika. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana itu bilangan berpangkat bulat positif, bagaimana menyatakan bilangan berpangkat bilangan positif itu menjadi bilangan desimal, dan menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Dan juga kita akan belajar tentang KPK dan juga FPB. Seperti FPB dan KPK yang sudah adik-adik dapatkan di SD, hari ini kita akan memperdalam lagi bagaimana FPB dan KPK dalam bentuk soal cerita. Selamat mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Yang pertama, menyatakan bilangan berpangkat bilangan positif menjadi desimal. Nah, yang pertama ini kita misalkan contohnya ya. Kita ubah dari bilangan berpangkat menjadi desimal. Contohnya 2/3. 2/3 ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Ini sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 dikali dengan 2. Sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua yaitu 2/2. Ini sama dengan kalikan 2 ini sebanyak 2 kali, yaitu 2 dikali dengan 2 sama dengan 4. Ini contoh soal nomor 1, ini contoh dulu. Contoh 1 2/3 hasilnya adalah 8. Contoh 2 2/2 hasilnya adalah 4. Nah, jika di dalam soal nyatakan bilangan berpangkat berikut menjadi desimal. Sehingga misalkan dalam soal 2/3, maka kalian harus kalikan 2 ini sebanyak 3 kali. Sampai di sini paham? Kesimpulan bahwa bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N dengan A dan N adalah bilangan bulat. Nah, kita dapat menyimpulkan yang pertama, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N dengan A dan N adalah bilangan bulat. A pangkat N ini dibaca, yang ini dibaca A pangkat N. A ini disebut sebagai pokok, sedangkan N ini disebut sebagai bilangan eksponen atau pangkat. Ulangi lagi, A yang ini disebut sebagai pokok atau bisa disebut sebagai basis, sedangkan N ini disebut sebagai yang ini disebut sebagai eksponen atau pangkat. Kita bisa baca A pangkat N. Kalau misalnya 2, ini bisa dibaca 2/2. Kesimpulan yang kedua. A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Kalikan A ini sebanyak N faktor. Kita misalkan contohnya ya, 2/3. Ini contohnya. Contoh 2/3. Maka kalikan 2 ini sebanyak 3 faktor. 2 kali 2 dikali dengan 2 sebanyak 3 faktor. Maka ini sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga 2/3 sama dengan 8.
Sampai di sini bisa paham? Kita lanjut pada kesimpulan yang ketiga, yaitu sifat-sifat pada bilangan berpangkat bulat positif. Kesimpulan yang ketiga, sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Yang ini khusus pada pangkat yang bilangan bulatnya positif ya, bukan yang bilangan bulat negatif. Nah, sifatnya yaitu yang pertama A, yang pertama tadi misalnya A pangkat N, tadi sudah dijelaskan. Yang berikut yaitu A pangkat M per A pangkat N. Nah, ini sama dengan bilangan pokoknya sama ya, yaitu A. Kalau bilangan pokoknya sama, maka ini kita bisa buat menjadi A pangkat M kurang N. Pangkatnya kita kurangkan. Bisa paham? Langsung kita buat contohnya. Contoh di sini dengan M lebih besar dari N. Kenapa M lebih besar dari N? Karena jika N lebih kecil dari N lebih besar dari M, maka pangkatnya akan negatif. Maka kita pilih M itu harus lebih besar dari N. Sehingga contohnya kita misalkan 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2. Nah, perhatikan di sini, bilangan pokok ini sama. Pangkatnya berbeda, maka kita bisa buat 2 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Sampai di sini bisa paham? Jika bilangan pokoknya sama, maka kita bisa buat seperti pada rumus yang di atas. Sifat yang ke B. Sifat yang ke B, A pangkat M kali A pangkat N. Nah, kita lihat ini bilangan pokoknya sama. Jika bilangan pokok sama, maka ini pangkatnya kita jumlahkan. A pangkat M tambah N. Kita misalkan contoh. Misalkan 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 1. Maka ini sama dengan 2 pangkat 2 tambah 1. Sehingga ini sama dengan 2 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 3. 1 itu dari mana? Dari sini. Sedangkan 2 ini dari sini. Karena ini bilangan pokoknya sama, maka 2 ini cukup ditulis 1 saja. Maka 2 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 3. Ini sama dengan 2 kali 2 dikali dengan 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Sampai di sini bisa paham? Kita masuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan dengan N. Ini sama dengan A pangkat M kali N. A pangkat M kali N. A pangkat M kali N. Contoh ya. Nah, kita bisa buat ini sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 2. Maka ini sama dengan 2 pangkat 2 kali 2. Sehingga ini sama dengan 2 pangkat 4. Nah, ini sama dengan, kita bisa buat 2 kali 2 kali 2 dikali dengan 2. Maka ini sama dengan 2 kali 2, 4.
4 kali 2, 8. 8 kali 2 sama dengan 16. Sehingga sifat yang ketiga A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Sampai di sini bisa paham? Sifat yang ke D, A pangkat N per A pangkat N. Perhatikan di sini bilangan pokoknya sama dan bilangan berpangkatnya juga sama. Oke, ini kita bisa tulis A pangkat N kurang N. A pangkat N kurang N sama dengan A pangkat N kurang N sama dengan 0. Sehingga A pangkat 0 itu sama dengan 1. Atau kita misalkan yang di sini A pangkat N, pangkat A pangkat N sama dengan 1. A pangkat N per A pangkat N sama dengan 1. Contoh soal. Contoh soal. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 3 kurang 3 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Semua bilangannya yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Kenapa semua bilangan yang dipangkat 0 hasilnya 1? Nah, kita misalkan di sini, kita langsung di sini ya. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Jika kita jabarkan ini, kita akan menghasilkan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 per 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka 8 bagi 8 sama dengan 1. Sampai di sini bisa paham kenapa A pangkat 0 itu sama dengan 1 atau kenapa semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Caranya adalah seperti ini. Oke. Kesimpulan yang keempat, pangkat yang senilai. Nah, bagaimana itu pangkat yang senilai? Jika di dalam soal misalkan, tentukan bilangan yang senilai dengan berikut. Misalkan, contoh soal, 9 pangkat 3 itu senilai dengan berapa? Nah, ini 9 pangkat 3 itu senilai dengan, kita bisa gunakan pohon faktor ya. Kalau misalnya adik-adik sudah paham dengan pohon faktor, yaitu 9 bagi 3 sama dengan 3. Maka 9 ini diperoleh dari 3 pangkat 2. Sehingga kita bisa buat 9 pangkat 3 ini sama dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Maka ini sama dengan, ingat sifat, buka lagi sifat yang A pangkat N dipangkatkan dengan M, itu sama dengan A pangkat N kali M. Maka ini sama dengan 3 pangkat 2 dikali dengan 3. Maka ini sama dengan 3 pangkat 6. Sehingga 9 pangkat 3 itu senilai dengan 3 pangkat 6 atau hasilnya sama. 9 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 3 pangkat 6. Sampai di sini bisa paham? Nah, ini contoh yang pertama ya, contoh yang pertama. Contoh yang kedua. 4 pangkat 2 itu senilai dengan berapa? Nah, 4 pangkat 2 ini sama dengan, kita ingat, berapa kali berapa yang sama dengan 4? Harus 2 buah bilangan yang sama atau lebih. Bilangan itu harus sama yang menghasilkan 4. 4 ini diperoleh dari berapa? Tidak boleh 4 kali 1. Nah, yang ini nih harus bilangan yang sama. Bilangan yang sama itu yaitu 2 dikali dengan 2 sama dengan 4. Nah, kita pilih yang ini. Sehingga kita bisa buat 4 pangkat 2 ini sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 2 yang di luar ini.
Sehingga ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 2. Yang ini ingat lagi sifat. Ingat sifat. Sehingga ini sama dengan 2 pangkat 4. Nah, jika kita cari 4 pangkat 2 ini sama dengan hasilnya adalah 2 pangkat 4. 4 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Kita bisa tulis 16 itu sama dengan 16 yang ini. Sampai di sini bisa paham? Ini merupakan kesimpulan yang keempat. Nah, kesimpulan yang kelima sekarang. Kesimpulan yang kelima, A pangkat A tambah 1 itu selalu lebih besar dari A tambah 1 pangkat A. Contohnya 3 pangkat 4 4 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 4 ini berapa? Yaitu kita bisa tulis 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Sedangkan 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. 16 kali 4 sama dengan 64. Sehingga kita bisa lihat 3 pangkat 4 itu 81. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Sehingga ini 81,64. Dari sini kita bisa tulis 81 itu lebih besar dari 64. Maka 3 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 3. Kenapa Ibu tulis rumusnya seperti ini? Kita misalkan A ini adalah 3. Sedangkan bagian pangkatnya adalah A tambah 1, yaitu 3 tambah 1 sama dengan 4. Lebih besar dari 4. A tambah 1 dari 4 pangkat 3. Sampai di sini bisa paham? Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Perhatikan yang begini. Kalau misalnya soal besar begini, pangkatnya sebesar 100 pangkat 1. 100 pangkat 101. Nah, kita perhatikan saja rumus ini. Ingat rumus ini. Oh, ini 100. Berarti yang ini kan 100 tambah 1, yaitu 101. Yang ini 101 pangkat 100. Berarti di sini lebih besar, di sini juga lebih besar. Sampai di sini adik-adik bisa paham? Oke, kita lanjut. Yang kedua, menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Nah, kita misalkan nyatakan bilangan 16 menjadi bilangan berpangkat. Ini contohnya, nyatakan 16 menjadi bilangan berpangkat. Nah, caranya itu sederhana saja ya. Kita bisa buat dalam bentuk pohon faktor. 16 bagi 2 sama dengan 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Sehingga nyatakan 16 ini dalam bentuk bilangan pangkat sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka ini sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sampai di sini bisa paham? Contoh soal bilangan berpangkat. Yang pertama, misalkan contohnya 5 pangkat 2. Ini sama dengan, ini tadi merupakan 5, ini adalah bilangan pokok dan 2 adalah bilangan berpangkat atau eksponen. Ini sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Contoh yang kedua, 5 pangkat negatif 5 pangkat 2. Ini sama dengan
Negatif 5 kali negatif 5 sama dengan negatif 5 kali negatif 5 sama dengan 25. Yang ketiga, nah kita bisa ambil kesimpulan di sini jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap maka hasilnya adalah positif. Nah, jika di sini misalkan negatif 2 dipangkatkan 3. Ini bilangan negatif dipangkatkan dengan positif, dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya negatif atau positif. Kita buktikan negatif 2 kali negatif 2 dikali dengan negatif 2. Ini sama dengan negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4. 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Oh, ternyata jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya tetap negatif. Tapi jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya adalah positif. Nah, nomor 4, contoh soal. 4 pangkat 8 per, atau misalkan ibu buat 4 pangkat 8 bagi 4 pangkat 6 ditambah dengan 4 pangkat 1. Maka ini hasilnya adalah, ingat lagi sifat 4 pangkat 8 ini bagi, ini sama dengan per 4 pangkat 6 ditambah dengan 4 pangkat 1. Maka ini sama dengan 4 pangkat 8 kurang 6 ditambah dengan 4 pangkat 1. Sama dengan 4 pangkat 8 kurang 6 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah dengan 4 pangkat 1. Nah, ini sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah dengan 4. 16 tambah 4 sama dengan 20. Sampai di sini bisa paham? Contoh yang ketiga, 4. 4 pangkat 8 bagi 4 pangkat 6. Nah, yang ini kan per, dalam sifat tadi bagaimana kalau per? Berarti pangkatnya dikurangi. 4 pangkat 8 kurang 6 tambah 4 pangkat 1. Tapi kalau di sini kali, berarti di sini tambah. Sampai di sini bisa paham? Contoh yang kelima, 9 pangkat 3 bagi 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2. Maka ini sama dengan 9 pangkat 3. Kita ingat lagi sifat. Sifatnya bagaimana 9 pangkat 3 ini? Yang senilai dengan ini yaitu 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 bagi 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2. Nah, ini sama dengan 3 pangkat ini juga sifat, yaitu 2 kali 3 bagi dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2. Maka ini sama dengan 3 pangkat 2 kali 3, 6 per 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 6 kurang 2 ditambah dengan 2 pangkat 2. Maka ini sama dengan 3 pangkat 6 kurang 2 ditambah dengan 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 6 kurang 2 sama dengan 4 ditambah dengan 2 pangkat 2. Maka ini sama dengan 3 pangkat 4
3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81 tambah 2 kali 2 sama dengan 4 sehingga 81 tambah 4 sama dengan 85. Sehingga hasil dari sini yaitu adalah 85. Sampai di sini bisa paham adik-adik? Sekarang tentang KPK dan FPB. Nah, dalam KPK dan FPB ini kita akan belajar yang pertama faktor bilangan bulat, 2 kelipatan bilangan bulat itu seperti apa. Yang ketiga bilangan prima, apa-apa saja yang termasuk dalam bilangan prima. Yang keempat, faktor prima dan faktorisasi prima. Yang kelima, faktor persekutuan terbesar atau yang biasa kita sebut sebagai FPB. Dan yang keenam adalah kelipatan persekutuan terkecil atau kita biasa sebut KPK. Nah, mari kita ikuti pembelajaran dengan materi FPB dan KPK. Yang pertama adalah faktor bilangan bulat. Nah, bagaimana kita mengetahui faktor bilangan bulat dari sebuah bilangan atau dari suatu bilangan? Misalkan kita cari faktor dari 12. Nah, caranya adalah kita mencari 2 buah angka yang jika dikalikan hasilnya adalah 12, yaitu 12 ini diperoleh dari 1 kali 12. 12 juga diperoleh dari 2 kali 6. Dan 12 juga diperoleh dari 3 kali 4. Sehingga di sini kita bisa mengetahui yang merupakan faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Jadi kita bisa tulis faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, dan 12, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 6 dan 12, 6 ya. Oke, sampai di sini bisa paham? 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Yang ke B, tentukan faktor dari 16. Ini contoh yang kedua ya. Nah, jawabnya adalah kita cari berapa kali 2 buah bilangan. Jika dikalikan hasilnya adalah 16. Nah, maka 16 itu sama dengan 1 kali 16. Yang kedua, 16 ini diperoleh dari 2 kali 8. Yang ketiga, 16 ini diperoleh dari 4 kali 4. Sehingga kita sudah dapat ya, 16 itu diperoleh dari 1 kali 16, 2 kali 8, dan 4 kali 4. Nah, ini jadinya faktor dari 16 adalah 1, 2, 4. 4 ini ada 2, tapi cukup ditulis 1 ya. 8 dan 16. Sehingga faktor dari 16 ini adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sampai di sini bisa paham? Yang kedua adalah kelipatan bilangan kelipatan bilangan bulat. Nah, kelipatan bilangan bulat ini sama halnya dengan kita mencari perkalian dari sebuah bilangan. Misalkan kita cari perkalian dengan bilangan 3, yaitu atau kelipatan dari 3. Atau kita misalkan buat kelipatan dari 2. Itu sama halnya kita mencari
sebuah perkalian dari 2. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 2 sama dengan 8. 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, kita perhatikan di sini ya. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6, 4 kali 2 sama dengan 8, 5 kali 2 sama dengan 10, dan seterusnya dikali dengan 2 sama dengan titik-titik. Sehingga kita bisa tulis di sini kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Yaitu diperoleh dari 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Nah, kalau misalnya dalam soal cari kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3 kita bisa tulis 1 kali 3, 2 kali 3 sama dengan berapa, dan seterusnya. Oke, sampai di sini bisa paham? 3. Bilangan prima. Bilangan prima itu didefinisikan sebagai bilangan bulat positif yang memiliki tepat 2 faktor. Ya, hanya memiliki tepat 2 faktor, dia tidak bisa lebih, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dia hanya memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Itu disebut sebagai bilangan prima. Nah, mari kita mencek bilangan prima. Kita cek ya, bilangan prima yang kurang dari 10. Coba kita cek bilangan prima yang kurang dari 10. Mari kita cek mulai dari 1. 1, apakah dia bilangan prima? 1 ini hanya memiliki 1 faktor, berarti dia bukan bilangan prima. Bukan, atau centang saja begini ya, garing, yaitu bukan bilangan prima. Nah, kalau 2 ini memiliki berapa faktor? Yaitu dia 2 ini sama dengan 2 kali 1, 1 kali 2. Maka 2 ini memiliki 2 faktor, yaitu 2 dan 1. Atau 1 dan 2. Atau kita bisa cukup tulis 1 kali saja. 2 kali 1 kan sama dengan 1 kali 2. Ini merupakan bilangan prima. 3. Kita buktikan 3 ini apakah bilangan prima? 3 diperoleh dari 3 kali 1. Oh, ternyata 3 ini memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 3. Sedangkan yang ini tadi 1 dan 2. Maka ini merupakan bilangan prima. Yang keempat, kita buktikan apakah 4 ini merupakan bilangan prima. 4 ini sama dengan diperoleh dari 1 kali 4, 4 juga diperoleh dari 2 kali 2. Nah, sampai di sini kita lihat faktor dari 4 ini, yaitu 1, 2, dan 4. Ini sudah lebih dari 2 faktor, berarti 4 bukan bilangan prima. Terus 5. Apakah 5 ini merupakan bilangan prima? Kita cek. 5 itu diperoleh dari 1 kali 5 atau 5 kali 1. Selain itu tidak ada lagi. Sehingga faktor dari 5 ini adalah 1 dan 5. Karena dia memiliki 2 buah faktor, maka 5 ini merupakan bilangan prima. Berarti yang merupakan bilangan prima yang kurang dari 10 itu adalah 2, 3, 5. Setelah itu kita buktikan yang 6.
6, apakah 6 ini merupakan bilangan prima? Nah, kita buktikan 6 itu sama dengan 1 kali 6, 6 ini juga sama dengan 2 kali 3. Nah, sampai di sini kita lihat 6 ini. Dia memiliki 3 buah faktor, yaitu 1, 2, 4 buah faktor ya, 3 dan 6. Sehingga 6 ini bukan bilangan prima karena lebih dari 2 faktor. Nah, kita buktikan yang ketujuh. 7 ini apakah dia merupakan bilangan prima? Yaitu 1 kali 7. 7 diperoleh dari 1 kali 7. Berapa lagi? 7 kali 1, sehingga 7 ini merupakan bilangan prima karena hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 7. Faktor dari 7 hanya 2, yaitu 1 dan 7. 8, kita buktikan apakah 8 ini merupakan bilangan prima. Kita buktikan 8 ini hasilnya dari 1 kali 8, 8 juga itu sama dengan 2 kali 4. Sehingga di sini kita lihat, oh ternyata 8 ini mempunyai faktor 1, 2, 4, dan juga 8. Sehingga kita lihat ini 1, 2, 4, 8, dia memiliki 4. Faktor dari 8 itu ada 4, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Jadi dia bukan bilangan prima. Nah, bilangan prima tadi kembali ke definisi adalah yang hanya memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Sekarang kita cek 9. 9 apakah dia merupakan bilangan prima? Nah, kita cek. 9 ini diperoleh dari 1 kali 9, 9 juga diperoleh dari 3 kali 3. Oh, ternyata 9 ini memiliki lebih dari 2 faktor, yaitu 1, 3, dan 9. Berarti 9 bukan merupakan bilangan prima. Kenapa? Karena lebih dari 2 faktor, yaitu 1, 3, dan 9. Sehingga kita bisa tulis bilangan prima yang kurang dari 10 adalah 2 tadi. Setelah 2, 3 hanya memiliki 2 faktor. 5 juga hanya memiliki 2 faktor. Dan 7. Sampai di sini bisa paham, dan seterusnya yang lebih dari 10 ya. Bukan hanya ini bilangan prima. Ini hanya yang kurang dari 10. Bilangan prima yang kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, dan 7. Sampai di sini bisa paham? 4. Faktor prima dan faktorisasi prima. Untuk memahami faktor prima dan faktorisasi prima, kita perhatikan contoh berikut secara bersama-sama. Contoh faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah faktor dari 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan juga 12. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, dari faktor dari 12 ini yang merupakan faktor primanya yang mana? Nah, faktor prima, faktor dari
12 yang merupakan bilangan prima adalah, ingat lagi bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Berarti ini adalah 2 dan 3. Adalah 2 dan 3. Sampai di sini bisa paham? Cari dulu faktor dari 12. Berikut kita akan mengetahui faktor dari 12 yang merupakan bilangan prima. Nah, faktor prima suatu bilangan dapat juga ditentukan menggunakan pohon faktor. Faktor prima dari 12. Kita bisa menggunakan pohon faktor, yaitu 12. 12 ini dibagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 12 bagi 2 sama dengan hasilnya adalah 6. 6, apakah masih bisa dibagi 2? Ternyata masih habis dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 3. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. 3 kenapa tidak dibagi 2? Karena kalau dibagi 2 masih ada sisanya atau tidak habis dibagi. Maka 3 ini kita bagi dengan 3. Sehingga faktor prima dari 12 adalah faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Bisa paham? Faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Dilihat dari sini, 2 dan 3. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Sehingga faktor primanya hanya ambil, kalau misalnya ada dua buah bilangan yang sama, 2 dengan 2 ini. Kita cukup ambil 1, 2 dan 3 yang ini. Bisa? Yang berikut faktorisasi prima dari 12. Yang berikut faktorisasi prima dari 12 ya. Nah, kita tentukan dulu pohon faktor dari 12. Pohon faktor dari 12 kita sudah dapat, sehingga kita bisa tulis faktorisasi prima atau disingkat dengan FP dari 12 ini adalah 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Ini sama dengan 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Sehingga faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Sampai sini bisa paham? Contoh soal. Tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 18. Nah, kita menjawab. Langkah awalnya yaitu kita buat pohon faktor. 18 dibagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu dibagi dengan 2. 18 bagi 2 sama dengan 9. 9 apakah habis dibagi 2? Tidak. 9 bagi 2 ada sisanya. Maka setelah 2, bilangan prima setelah 2 adalah 3. Dibagi dengan 3, yaitu bilangan prima setelah 2. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Dan 3 bagi 3 adalah 1. Sehingga kita bisa tulis di sini faktor prima dari 18 adalah faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 18 ini sama dengan
2 kali 3 kali 3. 2 kali 3 kali 3. Itu sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Sampai di sini bisa paham? Yang kelima, faktor persekutuan terbesar atau FPB. Ini sudah didapat di SD ya. Kita gunakan pohon faktor. Atau kalau misalnya adik-adik mau gunakan cara lain mencari faktor persekutuan terbesar ini boleh. Di sini Ibu akan menjelaskan menggunakan pohon faktor. Contoh, tentukan FPB dari 6 dan 9. Nah, caranya jawab. Kita gunakan pohon faktor. Nah, kita gunakan pohon faktor itu 6. Pohon faktor dari 6 dulu. 6 bagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 6 bagi 2, 3. Sekarang 9. 9. Apakah dia habis dibagi 2? Tidak habis. Berarti 9 bagi 3 sama dengan 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Sehingga kita bisa lihat di sini, kita tulis FP dari 6. Faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 9 adalah 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Sehingga FPB dari 6 dan 9 adalah, kita lihat bilangan yang sama di antara faktorisasi prima 6 dan faktorisasi prima 9 itu adalah 3. Bilangan yang samanya adalah 3. Yang faktorisasi prima dari 6, 3 pangkat 1, sedangkan faktorisasi prima dari 9, 3 pangkat 2. Kita ambil bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil, maka FPB-nya adalah 3. Sampai di sini bisa paham? Yang kedua, tentukan FPB dari 8 dan 12. Maka pertama kita gunakan jawab. Kita gunakan pohon faktor. 8 bagi 2. Itu sama dengan 4. 4 masih bisa dibagi 2 sama dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Sudah selesai sampai di sini. Yang ini pohon faktor dari 12. 12 bagi 2. Bilangan prima yang pertama. Hasilnya adalah 6. 6 masih bisa habis dibagi 2. Hasilnya adalah 3. Sehingga 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, sampai di sini kita bisa tulis faktorisasi prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Sehingga ini sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Sehingga kita sudah dapat faktor prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. Faktorisasi prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah, untuk menentukan FPB-nya adalah
FPB dari 8 dan 12 adalah, kita lihat bilangan yang sama, faktorisasi prima dari 8 dan faktorisasi prima dari 12, bilangan yang samanya adalah 2. Di sini 2 pangkat 3, sedangkan di bawahnya adalah 2 pangkat 2. Kenapa kita tidak ambil 3? Karena 3 tidak ada pada faktorisasi prima 8, sehingga kita ambil 2 dengan pangkat terkecil. Yang pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 2. Sehingga kita ambil FPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2. Ini sama dengan 4. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. 6. Faktor persekutuan terkecil atau faktor persekutuan kecil, biasa disingkat dengan KPK. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan KPK, kita gunakan juga pohon faktor. Nah, kita langsung dengan contoh ya, supaya lebih mudah untuk paham. Contoh. Tentukan KPK dari 6 dan 9. Jawab. Kita buat lagi pohon faktor dari 6. 6 dibagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. Sama dengan 3. 3 habis dibagi, yaitu habis dibagi dengan 3 sama dengan 1. 9. Bilangan prima yang pertama adalah 2. 9 bagi 2 tidak habis dibagi, jadi kita langsung pada bilangan prima yang kedua, dibagi dengan 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Setelah itu kita perhatikan FP atau faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. 2 ini pangkat 1, sedangkan 3 juga pangkat 1. Nah, yang berikut, faktorisasi prima dari 9 adalah 3 kali 3. Ini sama dengan 3 pangkat 2. Sehingga untuk menentukan KPK dari 6 dan 9, ini adalah kita ambil bilangan berbeda, semua bilangan, dan bilangan yang sama cukup diambil bilangan pangkat yang paling besar. Sehingga kita bisa ambil di sini ada bilangan 2, 3 pangkat 2. Nah, kita ambil 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Kenapa tidak ambil 3 yang ini? Karena dia masih memiliki bilangan berpangkat yang lebih kecil dari 3 pangkat 2. KPK itu kita ambil semua bilangan dengan pangkat yang terbesar. Oke, ini sama dengan 2 kali 3 kali 3 sama dengan 9. Sehingga KPK dari 6 dan 9 adalah 2 kali 9 sama dengan 18. Sampai di sini bisa paham. Untuk KPK dari 6 dan 9 adalah 18. KPK itu ambil semua faktorisasi bilangan pada faktorisasi prima pada 2 buah bilangan atau 3 buah bilangan atau lebih yang kita cari dengan ambil pangkat yang paling besar. Yang berikut, contohnya tentukan KPK dari 8 dan 10. Jawab. Untuk menentukan itu kita gunakan pohon faktor. Pohon faktor dari 8 dibagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 8 bagi 2, 4. 4 masih habis dibagi 2. Sama dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Sekarang 10. 10 bagi dengan faktor bilangan prima yang pertama yaitu 10 bagi 2,
5 dibagi 2 masih ada sisa. 5 dibagi dengan bilangan prima yang kedua 3. 5 bagi 3 masih ada sisa. 5 dibagi dengan 5 sama dengan 1. Sehingga kita bisa tulis FP faktorisasi prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 10 adalah 2 kali 5. Nah, kita lihat di sini. Faktorisasi prima dari 8 2 pangkat 3 dan faktorisasi prima dari 10 adalah 2 kali 5. Untuk menentukan KPK dari 8 dan 10 yaitu kita ambil semua bilangan. Semua bilangan yaitu lihat di sini ada bilangan 2 dan 5. Kita tulis 2, 5. 2 dan 5 ini, 2 ini ada yang sama dengan faktorisasi prima dari 8. Faktorisasi prima dari 8 angka 2 itu pangkat 3, sedangkan faktorisasi prima pada 10 2 pangkat 1. Kita ambil pangkat yang terbesar, berarti pangkat yang terbesarnya adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 5. Sehingga 2 pangkat 3 kali 5 sama dengan 8 kali 5. 8 kali 5 sama dengan 40. Sehingga KPK dari 8 dan 10 adalah 40. Nah, begitu tadi ya untuk menentukan KPK dan FPB. KPK dia ambil faktorisasi prima dari 2 buah bilangan atau lebih yang kita cari, yaitu kita pilih semua bilangan dengan pangkat yang, kalau misalnya ada bilangan yang sama, kita pilih pangkat yang paling tinggi, yang paling besar. Sedangkan untuk mencari FPB, kita ambil hanya pada bilangan yang sama pada faktorisasi prima dari bilangan yang kita cari. Dan ambil pangkat terkecil di antara 2 buah bilangan yang sama. Oke. Sampai di sini bisa paham? Cara membedakan FPB dan KPK dalam bentuk soal cerita. FPB selalu ada kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama atau sama rata. Jika ada satu atau beberapa dari kata tersebut ada dalam soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah soal FPB. Sedangkan KPK, jika ada kata setiap sekali mereka akan bersama-sama atau bersamaan atau bersama lagi. Jika ada satu atau beberapa dari kata tersebut ada dalam soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah soal KPK. Nah, disinilah yang membedakan FPB dan KPK dalam bentuk soal cerita. Oke adik-adik, untuk materi pertemuan kita hari ini hanya sampai di sini. Sekarang adik-adik kerjakan tugas ini ada 5 nomor. Nomor 1 adalah soal cerita, itu dikerjakan menggunakan FPB atau KPK. Adik-adik lihat baik-baik, itu tadi sudah dijelaskan bagaimana cara membedakan soal FPB dan soal KPK. Sedangkan nomor 2, nyatakan 128 ke dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Nomor 3, 27 pangkat 3 itu senilai dengan berapa? Lihat baik-baik cara kerjanya bagaimana. Nomor 4, tentukan hasil dari 81 pangkat 3 bagi 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 1. Lihat baik-baik sifat-sifat yang sudah dijelaskan tadi. Dan nomor 5 itu adik-adik hanya menyuruh tentukan nilai bilangan berpangkat berikut, positif atau negatif. A itu dia bernilai positif atau negatif, B hasilnya bernilai positif atau negatif, dan C itu bernilai positif atau negatif. Hanya tentukan negatif ataukah positif. Oke.
Kalau sudah dikerjakan, silakan kumpul dan batas pengumpulan jam 1 siang atau tepat pukul 13.00. Selamat bekerja, semoga sukses, Tuhan memberkati.